Teman-teman, tahu tidak apa yang sedang saya pegang ini? Ini merupakan bohlam. Teman-teman, tahu tidak siapa sih penemu bohlam ini? Jadi, penemu bohlam ini adalah Thomas Alva Edison. Jadi, jauh sebelum Thomas Alva Edison menemukan bohlam ini, di dalam Al-Quran juga sudah menjelaskan terkait listrik statis. Nah, ini bisa kita buka pada Quran Surah An-Nur. Nah, salah satu fenomena kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada peristiwa petir. Nah, pasti teman-teman sudah pernah menyaksikan terkait fenomena petir. Nah, silahkan simak video berikut ini. Apakah kalian pernah mendengar suara petir? Dan apakah kalian pernah kagum dengan bentuk awan yang ada di atas langit? Ternyata awan dan petir saling berhubungan loh. Itu karena adanya angin. Maka kristal-kristal es tadi saling bergesekan serta bertabrakan. Nah, ketika tabrakan dan gesekan terjadi, akan ada proses perpindahan muatan-muatan listrik yang ada dalam kristal es tersebut. Sehingga kristal es tadi tidak netral lagi, melainkan bisa bermuatan listrik positif ataupun negatif. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dari penemuan listrik statis. Silakan simak video berikut ini. Listrik ditemukan pertama kali oleh Thales, seorang cendekiawan asal Yunani sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Ia pertama kali mengetahui listrik karena mengamati batu ember yang digosokkan ke kain wol akan menarik benda ringan di dekatnya. Jadi, kejadian tersebut adalah contoh listrik statis. Namun, saat itu dia belum mengetahui peristiwa apa itu dan kenapa bisa demikian. Inilah yang menjadi awal pemikiran penemuan listrik. Tahun 1700-an, penelitian fenomena batu ember ini dilanjutkan pada tahun 1733. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang ilmuwan yang bernama William Gilbert, yang akhirnya berhasil menemukan listrik. Penelitian itu menemukan fenomena yang disebut elektrik yang diambil dari bahasa Yunani, elektron yang berarti batu ember. Halo adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi listrik statis. Namun sebelum kita memasuki materi intinya, kita diharapkan mampu mengetahui tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, di mana kita diharapkan mampu menganalisis konsep muatan listrik, gaya kolom, kuat medan listrik, dan kapasitor. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas konsep muatan listrik. Tapi sebelumnya itu, apa sih itu konsep muatan listrik? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak berikut ini. Kita harus ingat struktur atom terlebih dahulu. Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang mengambil bagian dari reaksi kimia, yang dimana atom bersifat netral. Secara elektrisitas, atom tersusun atas inti pusat yang bermuatan positif atau proton, netral atau neutron, dan dikelilingi satu atau lebih elektron yang bermuatan negatif. Listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lainnya. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dikatakan muatan positif apabila proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Sebaliknya, dikatakan bermuatan negatif apabila elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Sedangkan benda yang tidak memiliki muatan atau jumlah muatannya sama dikatakan netral. Nah, teman-teman, sudah paham kan apa itu muatan listrik statis? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa sih itu listrik statis. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah balon. Ketika balon ini digosokkan ke sebuah kain, maka akan
terjadi reaksi pada potongan-potongan kertas ini adanya gaya tarik ke sebuah balon. Ini adalah salah satu contoh peristiwa listrik statis. Apa sih itu listrik statis? Nah, sebelum ke sana, kita akan bahas dulu konsep dasar listrik statis. Karena berbicara mengenai listrik statis, tentu tidak akan lepas dari muatan listrik. Halo adik-adik, selanjutnya kita akan membahas materi tentang gaya kolom. Tapi sebelumnya itu, apa sih itu gaya kolom? Ya, jadi gaya kolom adalah gaya tarik-menarik antara dua muatan, di mana jika muatan tersebut sejenis akan tolak-menolak, sedangkan tak sejenis akan saling tarik-menarik. Yang dimana penemu gaya kolom itu adalah Augustin Coulomb, dimana dengan rumus yaitu dimana F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Dimana pada penjelasan rumus ini F adalah gaya, dimana satuannya itu adalah Newton, K adalah konstanta, Q adalah muatan, dimana satuannya itu adalah kolom, dan R adalah jarak, satuannya meter. Jika ruang antar muatan bukan ruang hampa atau medium lain, maka nilai permitivitasnya akan menjadi lebih besar dan dinyatakan dengan epsilon lebih besar dari epsilon 0 atau epsilon sama dengan epsilon R dikali dengan epsilon 0, di mana epsilon adalah permitivitas listrik dalam medium, epsilon 0 adalah permitivitas dalam ruang hampa, dan epsilon R adalah konstanta dielektrik atau permitivitas relatif. Besar gaya kolom pada medium yang bukan udara dinyatakan dengan Fr sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi epsilon R dikali R kuadrat, dengan Fr adalah gaya kolom dalam medium yang satuannya adalah Newton. Gaya kolom merupakan besaran vektor, sehingga apabila ada beberapa muatan listrik dalam suatu ruangan, maka resultan gaya kolom dapat dijumlahkan secara vektor. Dalam video ini, kita akan membahas besar dan arah gaya kolom pada beberapa susunan muatan. Pertama, kita lihat terlebih dahulu gaya kolom pada dua muatan sejenis dan tidak sejenis. Pada dua muatan sejenis, misalnya muatan positif Q1 yang terpisah sejauh R dengan muatan positif Q2, maka gaya kolom yang terjadi adalah F12 dan F21. F12 adalah gaya kolom pada muatan Q1 akibat muatan Q2, dan F21 adalah gaya kolom pada muatan Q2 akibat muatan Q1. Karena muatan Q2 menolak muatan Q1, maka muatan Q1 mendapat gaya tolakan sebesar F12 ke kiri. Muatan Q1 juga menolak muatan Q2, sehingga F21 arahnya ke kanan. Kedua muatan saling tolak-menolak. Sedangkan pada dua muatan tidak sejenis, contohnya muatan negatif Q1 dan muatan positif Q2 yang terpisah sejauh R, F12 arahnya ke kanan karena muatan Q2 menarik muatan Q1, dan F21 arahnya ke kiri karena muatan Q1 mampu menarik Q2. Kedua muatan saling tarik-menarik. Konsep ini perlu teman-teman pahami ya, karena sangat penting untuk menentukan gaya kolom akibat interaksi lebih dari dua muatan. Berdasarkan hukum kolom, besar F12 sama dengan F21, sama juga dengan K dikali Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Selanjutnya, kita lihat besar dan arah gaya kolom pada muatan listrik yang tidak sejenis terletak segaris. Muatan positif Q1 terletak pada titik A, dan muatan negatif Q2 terletak pada titik B. Pada titik C yang berada di antara keduanya diletakkan positif Q3 dengan jarak R1 dari muatan Q1 dan R2 dari muatan Q2. Maka, untuk menentukan besar dan arah gaya kolom yang terjadi pada muatan Q3, yaitu F3, kita gambarkan gaya kolom F31 dan F32. Karena muatan Q1 menolak muatan Q3, maka
F31 arahnya ke kanan. F32 arahnya juga ke kanan karena muatan Q2 menarik muatan Q3. Besar F3 sama dengan F31 ditambah F32 sama juga dengan K Q3 Q1 dibagi R1 kuadrat ditambah K Q3 Q2 dibagi R2 kuadrat. Dengan cara yang sama, kita juga dapat menentukan besar dan arah gaya kolom pada tiga muatan listrik sejenis yang terletak segaris. Nah, bagaimana cara menentukan besar dan arah gaya kolom pada tiga muatan tidak sejenis yang terletak pada titik sudut segitiga? Ini sama juga tiga muatan yang terletak segaris. Terlebih dahulu, kita lukiskan gaya-gaya kolom yang bekerja pada muatan yang akan kita tentukan nilai gaya kolomnya. Tiga muatan tidak sejenis tersusun seperti berikut. Kita akan menentukan nilai F3 gaya kolom yang terjadi pada muatan Q3. F3 merupakan resultan dari F31 dan F32. F31 arahnya menjauhi muatan Q1 karena muatan Q3 sejenis dengan Q1. F3 arahnya menuju muatan Q2 karena muatan Q3 tidak sejenis dengan Q2. F31 dan F32 membentuk sudut sebesar alfa, sehingga F3 sama dengan akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 dikali F31 dikali F32 dikali cos alfa. Terakhir, cara menentukan besar dan arah gaya kolom pada empat muatan tidak sejenis yang terletak pada titik sudut persegi. Kita akan menentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan Q1, yaitu F1. Terlebih dahulu kita uraikan semua gaya kolom yang bekerja pada muatan Q1. Di antaranya, yang pertama yaitu F12 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Arahnya menjauhi muatan F12. Yang kedua yaitu F13 sama dengan K dikali Q1 dikali Q3 dibagi R akar 2 yang dikuadratkan. Arahnya mendekati muatan Q3. Ketiga, F14 sama dengan K dikali Q1 dikali Q4 dibagi R kuadrat. Arahnya menjauhi muatan Q4. Selanjutnya, kita menentukan resultan dari F12 dan F14, yaitu F24 arahnya menjauhi muatan Q1. F24 sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F14 kuadrat. F13 segaris dengan F24, namun berlawanan arah, sehingga diperoleh F1 sama dengan F13 dikurang F24. Sampai di sini teman-teman paham ya? Selanjutnya, kita akan mempelajari materi kuat medan listrik. Kalian tahu tidak, ternyata bumi kita ini memiliki kuat medan listrik terbesar yang pernah ada. Dan jadi pertanyaan, apa sih itu medan listrik? Yuk kita simak. Ya, jadi kuat medan listrik adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh benda sekitar yang bermuatan listrik, yang dimana persamaannya E sama dengan Kq per R kuadrat, di mana keterangannya itu E sama dengan kuat medan listrik, K konstanta, Q muatan, satuannya itu kolom, dan R sendiri adalah jarak, satuannya meter. Kuat medan listrik biasa disebut juga dengan intensitas medan listrik. Untuk mengetahui kuat medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan sumber, kita harus meletakkan muatan uji di antara muatan sumber tersebut. Muatan uji menghasilkan medan listrik yang jauh lebih kecil daripada muatan sumber yang akan dihitung kuat medannya. Muatan uji yang digunakan selalu bermuatan positif. Besarnya kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya kolom yang bekerja pada muatan uji dengan besar muatan uji. Secara matematis, kuat medan listrik dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan F dibagi Q2, sama juga dengan K dikali Q1 dibagi R kuadrat. Untuk menentukan kuat medan listrik di suatu titik, maka titik selalu dianggap bermuatan positif. Kita misalkan, yang akan kita hitung kuat medan listriknya adalah titik C. Jika titik C di antara dua muatan tidak sejenis,
Misalnya muatan positif Q1 dan muatan negatif Q2, maka titik C dipengaruhi oleh dua medan listrik, yaitu medan listrik E1 akibat muatan positif Q1 dan medan listrik E2 akibat muatan negatif Q2. E1 arahnya ke kanan karena menjauhi muatan positif Q1, dan E2 arahnya juga ke kanan karena menuju muatan negatif Q2. E1 searah dengan E2, sehingga diperoleh kuat medan listrik total pada titik C adalah EC sama dengan E1 ditambah E2 sama juga dengan K dikali Q1 dibagi R1 kuadrat ditambah K dikali Q2 dibagi R2 kuadrat, dengan R1 jarak titik C dari muatan Q1 dan R2 jarak titik C dari muatan Q2. Selanjutnya, jika titik C terletak di antara dua muatan sejenis, titik C juga dipengaruhi oleh dua medan listrik. Hanya saja arah keduanya berlawanan arah. E1 arahnya ke kanan karena menjauhi muatan positif Q1, sedangkan E2 arahnya ke kiri karena menjauhi muatan positif Q2. Sehingga kuat medan listrik total pada titik C adalah EC sama dengan E1 dikurang E2. Terakhir, jika titik C terletak pada salah satu titik sudut segitiga, titik C yang bermuatan positif juga dipengaruhi medan listrik oleh E1 dan medan listrik E2. Medan listrik E1 menjauhi muatan positif Q1 dan medan listrik E2 menuju muatan negatif Q2. Keduanya membentuk sudut sebesar alfa, sehingga kuat medan listrik di titik C adalah EC sama dengan akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 dikali E1 dikali E2 dikali cos alfa. Nah, gimana teman-teman? Tadi kita telah menyimak materi kuat medan listrik. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang materi kapasitor. Tapi sebelumnya itu, apa sih itu kapasitor? Jadi, kapasitor adalah sebuah alat yang dapat menyimpan muatan listrik. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak. Dalam rangkaian listrik, kapasitor memiliki beberapa fungsi. Di antaranya untuk menyimpan muatan dan energi listrik, untuk memilih frekuensi pemancar pada pesawat radio, untuk menghilangkan percikan api pada pengapian mobil, dan sebagai perata tegangan dalam jatuh daya atau power supply. Teman-teman, perbandingan antara muatan yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial antara kedua plat konduktornya selalu tetap. Nilai ini biasa disebut kapasitas kapasitor atau kapasitansi. Secara matematis, persamaannya dapat dituliskan C sama dengan Q dibagi V, dengan C kapasitas kapasitor atau kapasitansi yang satuannya farad, Q muatan yang tersimpan dalam kapasitor yang satuannya coulomb, dan V adalah beda potensial antara kedua plat konduktor yang satuannya adalah volt. Nah, ingat ya teman-teman, besar kapasitansi selalu tetap, tidak bergantung pada muatan listrik dan beda potensial antara kedua plat konduktor. Sebelumnya, kita sudah mengetahui persamaan potensial listrik keping sejajar untuk medium vakum atau udara, yaitu V sama dengan Q dibagi A dikali epsilon 0 dikali D. Oleh karena itu, besar kapasitas kapasitor keping sejajar dapat dituliskan C sama dengan Q dibagi V. Kita substitusikan persamaan V. Q dapat kita coret sehingga C sama dengan A dikali epsilon 0 dibagi D. Untuk kapasitor keping sejajar yang diberi dielektrik selain udara, maka persamaannya menjadi C sama dengan A dikali epsilon 0 dikali epsilon R yang dibagi dengan D. Dengan C adalah kapasitas kapasitor keping sejajar yang satuannya farad. A luas permukaan keping yang satuannya meter kuadrat. D adalah jarak antar keping yang satuannya meter. Epsilon 0 adalah permitivitas listrik dalam ruang hampa.
dan epsilon R adalah konstanta dielektrik atau permitivitas relatif. Dari persamaan kapasitansinya kapasitas kapasitor pada keping sejajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bentuk kapasitor atau luas permukaannya, medium dielektrik atau bahan yang mengisi ruang antara kedua plat, dan jarak antar keping. Dalam rangkaian listrik, kapasitor disimbolkan dengan dua garis vertikal sejajar yang sama tinggi. Berdasarkan susunannya, rangkaian kapasitor ada dua macam, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri, muatan pengganti seri sama dengan muatan pada masing-masing kapasitor. Qs sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Potensial pengganti rangkaian seri sama dengan jumlah potensial masing-masing kapasitor. Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Kapasitas pengganti seri adalah 1 per Cs sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Apabila C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C, maka kapasitas pengganti seri juga dapat ditentukan dengan Cs sama dengan C dibagi N, dengan N adalah banyaknya kapasitor. Untuk rangkaian paralel, muatan pengganti paralel sama dengan jumlah muatan pada masing-masing kapasitor. P sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Potensial pengganti rangkaian paralel sama dengan potensial pada masing-masing kapasitor. Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kapasitas pengganti paralel adalah Cp sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Apabila C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C, maka kapasitas pengganti paralel juga dapat ditentukan dengan Cp sama dengan N dikali C. Berikut ini adalah perbandingan persamaan pada rangkaian kapasitor seri dan paralel. Teman-teman dapat membedakannya ya. Seperti yang teman-teman ketahui, salah satu fungsi kapasitor adalah untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Jika pada awalnya beda potensial antara kedua plat kapasitor sama dengan 0, maka kapasitor tersebut tidak akan menyimpan muatan. Setelah kapasitor dihubungkan dengan baterai, kapasitor akan terisi oleh muatan, hingga beda potensial antara kedua plat kapasitor sama dengan beda potensial baterai. Beda potensial rata-rata V-bar selama proses muatan, V-bar sama dengan V1 ditambah V2 per 2 sama dengan 0 ditambah V per 2 sama dengan 0 ditambah Q per C per 2, sehingga V bar sama dengan Q per 2C. Maka energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah W sama dengan Q dikali V bar. Kita tahu bahwa V bar sama dengan Q per 2C, sehingga W sama dengan Q dikali Q per 2C sama dengan 1/2 dikali Q kuadrat per C. Karena C sama dengan Q per V, maka W sama dengan 1/2 dikali Q kuadrat per Q per V, sama dengan 1/2 dikali Q dikali V. Karena Q sama dengan C dikali V, maka W sama dengan 1/2 dikali C dikali V dikali V, sama dengan 1/2 dikali C dikali V kuadrat. Dengan W, energi yang tersimpan dalam kapasitor yang satuannya joule, C, kapasitas kapasitor yang satuannya farad, Q, muatan yang tersimpan dalam kapasitor yang satuannya coulomb, dan V adalah beda potensial antara dua plat kapasitor yang satuannya adalah volt. Jadi, energi pada kapasitor ada 3 macam, tergantung besaran yang diketahui. Sampai sini, teman-teman sudah paham ya? Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan
ayat Al-Quran yang berkaitan dengan listrik dan magnet, di mana ayat Al-Quran ini banyak menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang berkaitan dengan listrik dan magnet, di mana di antaranya itu yang berkaitan dengan listrik. Di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 22, Quran surah Ar-Rum ayat 48, Quran surah Fussilat ayat 13, Quran surah An-Nur ayat 35, Quran surat Yunus ayat 5, Quran surat Fatir ayat 9, Quran surat Az-Zumar ayat 21, Quran surah Al-Baqarah ayat 19-20, dan Quran surah An-Nisa ayat 133. Dan juga ayat Al-Quran yang berkaitan dengan magnet, yaitu Quran surah Al-Hadid ayat 25, Quran surat Yasin ayat 36, Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Nah, untuk adik-adik untuk mendengar penjelasan ayat lebih lengkapnya, yuk kita simak berikut ini. Quran surah Al-Hijr ayat 22 yang artinya, dan kami meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari awan, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukan kamulah yang menyimpannya. Surah Ar-Rum ayat 48, adapun bunyi arti dari Quran surah Ar-Rum ayat 48 ini, yaitu Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka jadi gembira. Dalam Quran surah Fussilat ayat 13 yang artinya, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Quran surah Al-Baqarah ayat 19-20 yang artinya, seperti orang-orang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Pada surah Az-Zumar ayat 21 yang menjelaskan tentang energi air. Adapun bunyi arti dari surah Az-Zumar ayat 21, yaitu, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Pada surah Yunus ayat 5 juga menjelaskan tentang energi cahaya yang bisa menjadi energi listrik. Adapun bunyi arti dari surah Yunus ayat 5, yaitu dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzila-manzila atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Pada surah Fatir ayat 9 menjelaskan tentang energi angin. Adapun bunyi arti dari surah Fatir ayat 9, yaitu, dan Allah, dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Selain itu, penjelasan lainnya juga terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 133 yang artinya, kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian Dia datangkan umat yang lain
sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Surah Yasin ayat 36 yang artinya, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Surah Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Teman-teman, demikianlah pemaparan materi listrik dan magnet yang terintegrasi Al-Quran. Bagaimana? Kalian sudah paham? Semoga pemaparan materi ini dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan teman-teman. Saya Nurul Fadila Bahar, sampai jumpa pada pemaparan materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.